Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Diah Hidayanti dengan NIM 2118298 dari kelas PPSKI kelas F dengan dosen pengampu Bapak Ubaidillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UTS di semester ini dengan judul Pengaruh Islam terhadap Kesusastraan. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian apa sih itu kesusastraan? Kesusastraan itu berasal dari kata susastra, kemudian mendapat keimbuhan ke dan an, sehingga kesusastraan sama dengan apa yang sekarang kita kenal dengan sastra. Jadi kesusastraan adalah semua yang berkaitan dengan tulisan yang indah atau karya-karya seni. Sedangkan menurut tokoh pendidikan atau tokoh ilmuwan kali ini, menurut Sapardi Djoko Darmono, salah satu guru besar di UI, sastra adalah sebuah cabang seni yang menggunakan bahasa sebagai medium. Sedangkan menurut Sudirman, sastra adalah salah satu bentuk karya seni yang dihasilkan manusia dengan menggunakan bahasa sebagai alat pelahirannya. Dengan kata lain, sastra adalah sebuah seni yang mana dibuat dengan menggunakan indera, rasa, hati yang diungkapkan dengan bahasa serta tulisan yang indah, serta tersurat maupun tersirat, sehingga pembaca mampu menikmati sebagai hiburan. Itu adalah pengertian dari sastra itu sendiri atau kesusastraan. Lalu bagaimana kesusastraan ini di dalam Islam atau pengaruh Islam terhadap kesusastraan? Jadi sejarah sastra pada masa pra-Arab, dulu ada puisi Arab yang menjadi fondasi utama dan pandangan sebagai sandaran dalam kaidah berpuisi. Dari sudut pandang prosodik, secara praktik semua memang merujuk pada masa tersebut. Model puisi yang lazim pada masa itu adalah puisi dengan 16 retrum dengan struktur bergabung tanpa rima yang penggunaannya hanya dalam puisi-puisi serius saja. Itu pun dengan rima tunggal atau sekarang disebut dengan monohim. Akan tetapi kemudian terdapat sedikit inovasi khususnya yang terjadi di wilayah Spanyol Islam pada abad kedua dengan model puisi stropik atau stanzik yang di sana lebih dikenal dengan nama washash. Puisi-puisi dengan nada cinta dan kasih sayang imagery banyak disukai oleh sebagian besar penyair di masa itu. Dan gaya ini berlangsung sampai pada dekade pertama pada abad 20. Genre yang sering ditulis dan menjadi domain puisi pada zaman pra-Islam adalah syair seperti puji-pujian atau fakhr, satire atau hija, elegi, rits, deskripsi, was, dan puisi-puisi cinta, ghazal, puisi religius atau puisi asketik adalah puisi pengecualian walaupun sebenarnya terdapat banyak puisi yang berbicara tentang moralitas seperti yang ditulis oleh Ka'ab bin Zuhair pada zaman pra
dan awal kelahiran Islam. Dengan kelahiran Islam sebagai agama baru, muncul beberapa perubahan, sebagaimana yang juga terjadi pada puisi pada awal masa Anglo-Sakson Kristen, yang saat itu Kristus dan murid-muridnya dipandang dan digambarkan dalam term-term pagan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW telah menandai dimulainya era baru perubahan tatanan hidup dan ideologi bangsa Arab yang dimulai dari Mekah, Madinah dengan Al-Quran sebagai fondasi tatanan masyarakat baru. Kedatangan Islam dengan Al-Quran sebagai fondasi utama mampu memberikan pengaruh terhadap perkembangan puisi pada saat itu. Pada penyair Muslim generasi pertama adalah orang-orang Arab yang berkarya dalam sebuah tradisi yang telah mempunyai konvensi atau aturan yang mapan. Para penyair itu terpengaruh para sastra dan keindahan Al-Quran tersebut. Kemudian, Islam membawa perubahan dalam bidang kesusastraan, yakni seperti beberapa jenis diantaranya hikayat, badat, syair, suluk, primbon, dan kaligrafi. Serta dengan adanya Islam, beberapa kata dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa Arab dari resapannya. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam penyampaian saya atau materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.